purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi swarna disambut dengan sukacita. Cahaya bulan cerlang cemerlang, sungai Tatang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari pun dipinang. Termasyhur sejak dahulu, bukit seguntang ulu Melayu. Aduhai akan terkenang selalu. Bunga rampai merah delima, bunga cempaka jadi mahkota. Lahirlah putra sang nila utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati, tua sakti telah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Termasyhur sejak dahulu, bukit seguntang ulu Melayu. Aduhai akan terkenang selalu, bukit seguntang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji Sepelembang akan berusaha berikut kiri kanan Laju baik 94,3 Sriwijaya Radio. Sikok-sikoknya Radio Palembang, duo dekade Sriwijaya Radio, sedang beragam jaringan media etnik Indonesia. Mana lanjut lagi nih macam bijak Sepelembangan. Kalau tadi di PPR Beciko Permaknyo, sekarang lagi masuk Angkon Pulau. Dan yang sudah pecah buru-buru ke tadi di jam 10 kita bakal ngomong-ngomong cek bahasa Palembang itu ngomong cek seputar sejarah dari perang Benteng. Nah, ini Manga sudah ada di hadapan Manga. Ini namanya, kalau Manga manggilnya Mang Adil,
Ini lengkapnya Hagi Sultan Adil. Nah, siapa nian mamang di depan mangga ini? kalau dari forumnya macam bicara banget biar kebayang. Ini kalau dari wajahnya beda tipis lah dengan SBY. Mantap. Apa kabarnya Mang Adil? Alhamdulillah sehat. Ini kan bener kan Mang Gowi yang tahu Mang Gowi bener kan ngomong gini. Cuma mungkin beda nasib. Beda nasib. Dia dari pimpinan negara, kita masih pimpinan keluarga. Nah, nah diatur ini biar Mang Adil memperkenalkan diri baik langsung dengan Mang Cemice sepelembangan. Biar Abdul kalau Mang yang ngomong kage salah kan dari Mang Adil. Baik, assalamualaikum. Mang Cemice seperembangan tinggal. Apa kabar? Kalau kenalkan nih aku asal dari Palembang asli gitu kan. Nah sekarang domisili di Jakarta di Cibubur. Iya. Tapi aku ini memang lahirnya di daerah Palembang juga di Uluan kalau ngomong itu. Wong Mudi. Aku lahirnya tuh di Kelingi, di Muaro Kelingi. Oh, Muaro Kelingi. Ada artis juga. Namanya Agri Muarakel. Itu Muara Kelingi juga kakek Oslep kita cerita ya. Baik. Nah mantap. Berarti lah banyak juga ada semacam orang yang dikenal ini ya di Muara Kelingi. Singkatan Mangkel. Mangkel tuh Muara Kelingi. Muara Kelingi. Ah mantap. Apa aku juga buat juga? Mang Adil Mangkel. Iya. Itu baik cukup. Nah ya kalau kan lanjut masih baru lahir belum besar kayak ini ya. Nah aku besar terus kami tuh karena ikut wong tua di Mangunjaya namanya. Mangunjaya itu dekat Babat-Toman. Daerah Pertamina ya, ada komplek Pertamina situ. Kebetulan wong tua tuh begawi di Pertamina. Jadi kita besar di situ sampai SD lah, terakhir SD. Nah setelah itu pindah ke Palembang, kota Palembang. Nah jadi wong Palembang gitu. Nah jadi wong Palembang, sekolah lah aku nyambung dari SD Pertamina Mangunjaya, nyambung lah ke SD 78 di Skip. Masih ada sekarang SD ini? Masih, kalau aku Cino tadi makin bagus, makin rapi. Mungkin lah sudah ganti nama banyak kali ya. Kalau dulu 78 mungkin sekarang berapa aja gitu ya. Kalau beberapa tahunnya ini ada memang perubahan. Ada perubahan. Nah, aku baru tahu. Ada SMP, aku sekolah di dekat-dekat itu juga masih di Skip juga di SMP PPI 3 aku. Di SMP PPI 3 sekolah SMA-nya masih di dekat-dekat itu juga. Di Jalan Sasansani SMA 6. Oh, SMA 6. Iya, masih di Palembang tuh lah berarti kan. Sampai ya sempet lah melo kuliah dikit belajar untuk jadi orang hebat katanya harus kuliah katanya kan. Nah kuliah lah aku di Tridati di Kamboja. Tamat nanti sudahlah kabur ke Jakarta cari hidup. 27 tahun sudah di Jakarta. Jakarta tidak Betawi namanya ya. Nah masih dulu ranyo Bang Ben aja ya. Bang Ben ya masih. Nah kita balik lagi ke tema kita, ngomong ke soal perang Menteng. Perang Menteng. Soal ini maka juga agak ngobrol kita kemarin ngomong ke memper dengan perang Menteng. Betul. Nah mungkin ada titipan juga yang kata Manga tadi yang di grup sebelah. Ya. Ngapa namanya perang Menteng? Nah itu dia. Ini pertanyaan pembuka dulu ya. Yang nanya cak ini banyak sudah. Banyak. Video Pak katanya perang Benteng gitu kan. Nah banyak yang nanya. Padahal seingat dia di Palembang tuh yang ada cuma perang Benteng kan. Menteng. Nah itu kan ada perang
ceritanya. Nah, biasanya aku jelasin. Nah, berhubung aku di radio besar hebat ini, Sriwijaya Radio. Dan isinya Mang Cik kalau belum. Nah, belum aku akan jelasin lah dikit-dikit. Ya, dikit-dikit. Banyak juga enggak apa-apa. Banyak juga enggak Apa apa-apa. boy? Kalau banyak beda kayak kita. Bro langsung. Nah, kita ngobrol panjang. Kalau sini kan durasi katanya. Panjang. Wah, dikit-dikit. Bakal Palembang tuh lah. Mang kau sering denger radio Sriwijaya FM ini lah. Jadi kelakar Palembang juga jadi masuk. Karena kita tuh lama di Jakarta kan lama. Tapi kan selama di Palembang ini denger radio inilah siko-sikonya kan. Jadi bisa kelakar lah dikit-dikit. Jadi gini, perang benteng ini memang mirip dengan perang menteng yang tadi. Cuma menurut penelitian aku dari literasi yang selama ini aku simpulin tuh ada 5 kali perang benteng. 5 kali? Ya. Nah, 5 kali perang benteng itu salah sikapnya memang benar ada perang menteng, benar itu memang. Tapi kan perang menteng di siko cuma sekali yang terpublis. Nah, 4 siko lagi itulah perang sama Belanda juga, sama kolonialis, ada VOC, ada sama Inggris juga sama. Nah, kalau bisa dihubungkan dengan perang menteng tadi kan. Jadi perang menteng itu perang ketiga kalau menurut bendera aku. Perang ketiga ini sudah dengan Belanda. Sudah dengan Belanda perangnya. Gara-garanya disebut perang ngapa disebut perang menteng ini? Menurut penelitian aku di literasi aku baca gitu kan. Itu gara-garanya ada benteng Kuto besar, ada benteng Kuto kecil. Di sebelahnya itu benteng Kuto kecil itu namanya. Atau kalau dulu disebutnya istana Kuto Lamo. Yo, bukan, ya Kuto Lamo, tapi istananya istana Tengkuru namanya. Istana Tengkuru. Jadi pada saat awal-awal Belanda masuk itu, nah yang di istana Kuto besar itu Pak Sultan Mahmud Badarudin. Di istana Kuto kecil itu Belanda lah di situ isinya kan. Nah, pada suatu hari di benteng Kuto besar ini terdengarlah suara uang berzikir rame-rame kan. Kalau kita berzikir rame-rame itu kan suaranya kan menggema. Nah, si Belanda ini pengen tahu ya apa dia isi di benteng itu, akhirnya dia nanya kita pula pikir Belanda ini kan. Nah, jadi ada si kawong atau kawong disuruh ngintip lah di benteng Kuto besar ini kan. Apa dia itu acaranya kan. Nah, pada saat dia ngintip di benteng Kuto besar itu ketahuan lah sama santri dan anak buah Pak Sultan Mahmud Badarudin kan. Dikejar lah, ditembak-tembakin. Nah, kawan dia yang di si Belanda ini yang di benteng kecil ini kawannya ditembak-tembak, nembak pula kan. Nah, itulah ceritanya awal disebut perang pertama kali, perang menteng. Nah, disebut perang menteng itu pula karena pada saat itu nama perwakilan Belanda di Palembang pada saat itu namanya Mister Hawi Menteng. Kalau bahasa tulisnya itu Munting He gitu. Nah, kalau kita Palembang susah nih nyebut Munting apa kan disingkatnya ya perang menteng. Nah, jadi akhir sampai sekarang diingat itu perang menteng. Nah, itu perang ketiga tadi yang aku cerita. Dari perang benteng keseluruhan yang 5 kali itu. Nah, mungkin Pacak dicerita ke Mang Adel perang benteng yang pertama. Nah, ada sampai ke 4 lagi kan Mas ya? Ya. Nah, inilah yang jarang didengar oleh umum kita sebagai pengangat ini, yang cerita ini pada cerita besar kan. Jadi kalau menurut buku aku yang teliti, itu perang yang pertama kali terjadi itu tahun 1659. Nah, 1659 itu pada masa kerajaan Palembang namanya. Nah, pada saat itu rajanya
namanya Ki Gede Keng Rejek. Rejek, Nah, rejek atau reject lah. Bahasa kita masih reject atau yang rejek gitu kan. Nah, karena memang namanya dulu namanya VOC, belum Belanda ya. Jadi VOC itu tujuannya ke Nusantara ini memang berdagang, bukan aja kolonial tidak. Bagi dia dapat keuntungan besar, itu aja jual barang di Nusantara, jual ke Eropa, untungannya besar. Itu prinsip mereka awalnya. Nah itulah dia minta terus dengan Raja Palembang nih, apa supaya dapat monopoli. Nah namanya jualan, kalau monopoli itu lemah dia dewe mungkin. Orang lain Belanda, kolonis lain kayak Inggris, Portugis, udah boleh kata juga kan, jualan ke dia galau. Nah akhirnya disetujui lah sama Raja, asal fair ya, katanya dagang gitu nih kan. Nah tiba-tiba ya namanya kolonialis Belanda ini dan tanda kutip tuh sombong kan, tidak menghargai wong pribumi kan, timbullah kelas-kelas sedikit gitu kan, sambil akhirnya ada kejadian 2 orang Belanda yang turun dari kapal dia itu buat ribut. Ya wong kita kalau ada yang jual kita beli gitu kan, katanya kan. Nah itu ribut lah, itu bunuhlah beberapa orang Belanda yang dari kapal itu. Nah dia balik ke Batavia ujung-ujungnya kan. Nah tak berapa saat akhirnya dari Batavia ngirim pasukan POC itu ke kapal-kapal, banyak kapal sekitar puluhan lah kapal itu kan, kapal perang itu, bukan kapal perahu biasa itu, kapal perang nih. Nah akhirnya sampailah kapal perang itu di Muaro Susah. Kalau nak masuk ke Musi kan pasti lewat Susah ya kan. Nah ya itulah akhirnya di daerah Susah itu sebetulnya mereka tuh sudah dapat perlawanan juga dengan dari pos-pos lain istilah itu kan, tapi masih bisa dia masuk sampai ke Pulau Salanama. Nah mereka terhambat di Pulau Kemarau. Nah di Pulau Kemarau itu kalau kita tahu ya Mang Cek itu isinya bukan legenda, sebetulnya itu ada 3 benteng pertahanan daripada Sultan di Pulau Kemarau. Di Pulau Kemarau dan sekitarnya. Iya, di Pulau Kemarau itu ada 3. Sikok namanya yang paling depan namanya Benteng Manguntama. Nah Benteng Manguntama ini adalah benteng komando daripada seluruh benteng pertahanan yang ada. Nah biasa Pos terdepan. Nah pos terdepan yang biasanya dipimpin sama anak Sultan biasanya. Anak Sultan, kalau yang dipercaya Sultannya atau adiknya biasanya model itu. Nah di belakang Benteng Manguntama itu dikit ada namanya Benteng Bamagangan. Nah di situ lagi di depannya di daerah Pelaju yang di dekat sungai apa itu yang Pelaju ini, sungai Kompring. Sungai Kompring. Nah di hooknya itu di pertemuannya itu dengan Sungai Musi ada sudut kan sekarang di jadi pabrik Pertamina ya, pabrik penyulingan minyak itu ya. Nah di situ ada benteng besar itu, benteng itu mungkin sebesar benteng Kota Lamu itu kali sebesar, berarti separuh dari benteng Kota sekarang ya. Tapi memang benteng itu bukan dibuat permanen, dia tuh dibuat dari pohon-pohon besar-besar dijajarin muter gitu dari pohon. Nah paling di dalamnya ada tempat naruh meriam-meriam baru dari beton ya. Nah itulah namanya Benteng Tambak Bayo. Nah di belakangnya sedikit daripada Benteng Tambak Bayo itu adalah Benteng Martopuro namanya. Nah kalau kita perhatiin kaget dari Benteng Martopuro ke Benteng Bamagangan, nah berarti yang di Pulau Kemarau itu ada kayak semacam pagar kayu-kayu cerucuk yang ditanamin di cerucuk itu ditanamin di sepanjang Sungai Musi itu. Jadi untuk menghambat kapal yang dari
masuk ke kota. Nah, pada saat itulah terjadi perang itu. Nah, Istana Rajo itu ada namanya dulu namanya Kutogawang. Kutogawang. Iya, Istana Rajo Kutogawang. Lokasinya mungkin di daerah Pusat sekarang lah. Sebesar-besar itulah dulu. Nah, Aduh, itu iklan bro. aku lagi serius ngomong ini. Ayo silakanlah kau cerita. Bahkan boleh tetap di Mas Wanggon. Kala purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi swarna disambut dengan sukacita. Cahaya bulan cerlang cemerlang, sungai Tatang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari pun dipinang. Termasyhur sejak dahulu, Bukit Seguntang Ulu Melayu. Aduhai akan terkenang selalu. Bunga rampai merah delima, cempaka jadi mahkota. Lahirlah putra sang nila utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati, tua sakti salah tumbuh hilang berganti, takkan melayu hilang di bumi. Bukit Seguntang Ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit Seguntang Ulu Melayu
benar ke sejarah. Iya. Ya lah, mau bicara sebelum kita lanjut lagi ke lagi ada mengadil. Karena kalau tadi itu perang Menteng, asal Menteng. asal muasal perang Menteng nih macam bicara sebelah Bang Angan. Yang perang berikutnya nih Bang Adil. Ya, jadi gini, kalau perang Menteng tadi adalah di tengah-tengah tahun 1819. Nah ini tahunnya mundur lagi, tahun 1659. Nah itu pada masa tadi aku udah kerajaan Palembang. Iya. Dikepalai oleh Pangeran Sidoarjo tadi ya. Nah jadi Belanda pada saat masuk itu kan tadi aku udah nyebutin ada benteng-benteng besar-besar tadi kan, dan bisa masuk dia ke kota, dihadang sama benteng-benteng yang tadi itu loh. Benteng-benteng yang tadi itu jelas sudah punya meriam-meriam besar loh itu ngadepin Belanda tadi kan. Nah Belanda di mana cara tahunya dengan cara dia, jadi dia tuh ngincer gudang senjata, gudang misiu daripada kesultanan. Nah setelah itu dapat dia ngincer gudang misiu itu, dihancurin lah gudang misiu itu, hancur. Hancur sudah, setelah hancur kan di benteng-benteng pertahanan tadi kan di sumber misiu lagi. Sudah kalah dengan lawan Belanda pada saat itu. Bisalah Belanda masuk sampai ke Istana Buto Gawang. Istana Buto Gawang. Iya, benar langsung buku. Nah, ya buku juga lah, banyak di buku kita ya, buku perang benteng itu. Nah, kalau sudah masuk sini sudah istilahnya pagar itu udah kebuka kan. Jadi di bumi anguskan lah benteng Buto Gawang ya habis. Nah pada saat perang itu habis, pangerannya balik ke istilah itu sedikit mundurin diri lah dulu ke Sakutinggo namanya, Indralaya sekarang itu di daerah situ. Nah setelah itu adiknya daripada pangeran tadi namanya Ki Masidi, panglimanya dia nih, baru dia gerilya lawan Belanda yang masih di daerah Buto Gawang tadi. Tadi kan Buto Gawang sudah di bumi hanguskan habis sudah kan. Nah Ki Masidi nyerang Belandanya dengan cara gerilya. Dia nutup semua suplai bahan makanan dari Uluan. Tutupnya kalau dari Uluan, dari Iran yang disuplai ditutup. Akhirnya Belanda kelaparan. Balik ke Batavia kan, cerita. Nah itu yang benteng perang yang pertama. Jadi yang kedua itu tahun 1813, masa Inggris. Awalnya sama, Inggris kan berdagang juga awalnya itu. Nah dia ini nak minta juga monopoli dengan Sultan. Tapi ya maaf kita agak maju dikit ya. Semenjak benteng Buto Gawang itu dihancurin, Ki Masidi yang masuk lagi ke Palembang, Ki Masidi itulah yang memulai namanya periode baru Kesultanan. Nah timbullah namanya Kesultanan Palembang Darussalam. Dialah pendiri, dianggap Ki Masidi dengan nama Sultan Abdurrahman Khalifatul Qawi ini Sayyidul Imam. Nah lebih mahal mengaji. Makanya opamnya namanya jika itu yang lain. Ya dialah yang dianggap yang makamnya ada di Ciniwalang itu. Di Cindi. Nah setelah itulah periode kedua pas diadu kontok-kontokan di Eropa sana, jadinya Inggris bisa masuk karena dia dititipin sama kerajaan Belanda, karena kan kerajaan Belanda zaman dulu itu juga dijajah sama Perancis pada saat itu. Jadi koloni dia di Nusantara dititipin lah sama Inggris. Nah Inggris nak masuk lagi ke Palembang. Nah ditentang Sultan itu udah zaman Sultan Mahmud Badarudin itu. Barulah dia diangkat kan, Sultan Mahmud Badarudin dia kan diangkat tahun 1803. Nah ini 1811 sudah masuk Inggris. Lah nak minta lah sebagai monopoli. Lalu dia jangan tuin aku, dia nak apa? Badarudin marah. Kalau dia nak ini kalau nak berdagang kan, kalau nak berdagang cara berdagang gitu kan. Nah semenjak itulah tak pernah dikasih, marah Inggris, ngirim juga
kapal-kapal perang, nyeranglah Palembang lagi. Kalah juga, kenapa? Dengan kekuatan benteng tadi Inggris tidak tahu kalau gudang misi itu sudah dipindahin ke bagian belakang. Nah, tidak baca menang Inggris, kalah pada saat yang berarti perang yang kedua kalah. Nah, perang yang ketiga lah tadi yang Menteng tadi. Perang Menteng. Nah, terus karena perang Menteng dikalah, si Mr. Muntinghe Menteng tadi baliklah ke Batavia lagi ngelapor kan, marah, ngirim pasukan lagi, saya sudah tuh nyerang lagi. Yang keempat berarti serangan yang keempat kan. Nah, serangan yang keempat ini singkat cerita kalah pulau Belanda ini. Karena apa? Kekuatan benteng di Pulau Kemarau kan tambah bayar di Pelaju tadi tidak bisa masuk di dalam gitu. Nah, kalah pulau kan balik lagi ke Batavia, marah nih ngomong di Batavia sampai ke Eropa sana, Belanda sana gitu ceritanya. Makanya dia mempersiapkan dirinya 2 tahun. Itu kan kejadiannya tahun 1819 ya. Nah, 1821 mulai dia nyerang lagi dengan dipersiapkan 2 tahun. Nyewa beli kapal khusus yang bisa di kecil-kecil yang bisa masuk Sungai Musi. Beberapa kapal khusus lah yang dia bisa nyapu jeruk tadi kan. Nah, itu dia. Nah, itulah dia nyerang lagi yang ke-5 berarti. Nah, itulah yang tadi dipimpin oleh Jenderal Van de Gogh. Van de Gogh. Gitu. Ini kalau tidak salah yang nyerang Demak juga ya, bukan? Nah, kalau nyerang Demak aku belum meneliti sana. Oh, penelitiannya masih Sumatera Selatan. Masih Sumatera. Karena aku bukan akademisi, aku peneliti. Jadi kan mana yang ku teliti itulah yang aku bisa ngomong. Aku paham sebetulnya. Cuma tidak berani ngomong itu dulu deh. Nah, dari akhirnya 5 perang ngaku dikatakan perang benteng. Nah, tadi kan sudah ngomong nih, banyak benteng-benteng kan, benteng pertahanan. Nah, jadi bisa disimpulin kenapa dibilang perang benteng adalah perang pada saat melawan kolonialis dengan mengandalkan benteng-benteng pertahanan kesultanan dan raja-raja Palembang pada saat itu di sepanjang Sungai Musi, mulai dari Sungsang sampai turun ke daerah Muara Rawas. Nah, ada di Muara Rawas ada bentengnya juga gitu. Dari situ makanya aku sebut perang benteng. Perang dengan menggunakan benteng-benteng pertahanan. Bukan kayak kita tahu besar sekarang kan benteng udah besar. Itu hanyalah kejadian pada saat perang benteng tadi yang cuma yang ketiga perang benteng gitu ya. Yang ketiga perang benteng. Yang terakhir itu 1821 pada saat Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Batavia itu ke Ternate. Terakhir itu yang kelima. Makanya aku sebut perang benteng. Perang benteng itu perang yang mengandalkan benteng-benteng pertahanan di sepanjang Sungai Musi. Itu loh. Itu nah, sebut Palembang. Asik. Iyalah, bercanya Mangkowi lah manggut-manggut. Kalau manggut kita ada iklan dulu ya. Dan itu lah iklan dulu Mangkowi Aduh. Sriwijaya ready. Noel, sini dikit. Dari mana? Pecah usul mah itu mikirnya apa? Iya, Mak. Aku nih baru bayar tagihan PDAM. Bengkak bacanya bayaran bulan ini, Mang. Mengkonyo mang, berhemat belum ke banyu itu. Janganlah ada minum. Tingoi, ada yang bocor apa tidak. Jadi tidak mahal kita bayarnya. Bener juga, Mangnya. Nah, aku tengok dulu pipa nih, bocor apa tidak? Iya, juga jalan lukin. Nah, sekolah lagi mang, tarif baju minum PDAM Tirta Musi Palembang ini bakal disesuaikan. Nah, ngapa cak itu? Saya ini mang, ya kau tahu, tagihan PDAM tiap bulan tuh tergantung pemakaian kita. Kalau banyak makin, tentunya besar juga bayarannya. Yuk tahu lagi, tarif baju minum itu terakhir naik pertengahan tahun 2011. Sudah tuh, bahan kimia untuk mening ke banyu itu sudah naik. Biaya perawatan, biaya listrik, dan lain-lain sudah naik galau mang. Oh, lah naik galau rupanya.
bener juga ya, dari tahun 2011 sampai ini hari 2022. Sudah tuh Bang, baju PDAM kita nih, PDAM Tirta Musim Palembang nih lebih murah kalau dibanding dengan PDAM daerah lain. Oh, jadi itu rupanya. Mang, aku balik dulu Mang ya. Nah inilah bahkan sana balik pulau. Maaf Mang, baringan nak nganter ke laundry pelanggan. Nah, lupa nih anakku. Dah. Wih, Mamang ini wajar deh bayaran PDAM-nya mahal. Awak punya usaha laundry. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musim Palembang. Untuk keluhan dan informasi PDAM, hubungi call center di 0711 355 222. Setelah sukses di Jakarta dan Pulau Jawa, kini Madu Herbal 69 plus Propolis dan Doa Ruqyah hadir di Sumatera Selatan. Madu Herbal 69 plus Propolis dan Doa Ruqyah insya Allah dapat membantu menyembuhkan penyakit asma, alergi, asam urat, amandel, rematik, MA, diabetes, paru-paru, TBC, stroke, kolesterol, tumor, miom, jantung, epilepsi, lupus, prostat, liver, kista, DBD, vertigo, sinusitis, ejakulasi dini, mandul, dan impoten. Dapat meningkatkan vitalitas pria dan wanita, fungsi otak, serta mengatasi gangguan non-medis. Madu Herbal 69 plus Propolis dan Doa Ruqyah pacak mengecek beli di Sriwijaya Radio di Jalan Senduduk Putih 1 nomor 41A 8 Ilir Palembang. Dan pengen tahu pacak telepon di 0711 825 943. Pacak juga ke nomor telepon 0821 7557 2322 atau ke 0812 7399 8943 dan terakhir ke 0821 7547 8787. Macam bijak sepelembang anget Madu Herbal 69 pacak macam bijak beli toko obat Zahra Jalan Tanjung Api-Api jalur 17 Simpang KTM Mandiri Apotek Senar Simpang 4 Sukaminatan Apotek Serasi depan Koperasi Arhanun KM 18 Sukono Apotek Banyu Asin Jaya Jalan Palembang Betul depan pom bensin KM 12 Sukajadi Apotek Amanda Sehat Sing Laut Tanjung Api-Api Apotek Sehat Kenten depan Pasar Azhar Kenten Laut. Pilihan hatiku. Talkshow Sriwijaya. Suka-sukanya Radio Palembang masih berewang Mang Adil. Ini penulis buku Perang Benteng. Nah, ini kira-kira apa sih Mang Adil milih perang-perang ini, perang-perang di Sumatera Selatan khususnya Palembang dan di nama benteng ini? Alasannya, latar belakangnya. Jadi sebelumnya aku nulis buku, aku tuh sudah sering nulis di media cetak ya, di media online, media cetak juga ada artikel-artikel pendek tentang sejarah, tentang politik, tentang ekonomi yang sering nulis. Cuma artikel pendek baik gitu kan. Pada suatu saat aku tuh nulis mengenai sejarah Palembang, sejarah tentang perang benteng ini. Respon dari teman, dari pembaca banyak gitu loh ya. Mereka justru kaget kalau ada di Palembang ini perang sebesar ini. 5 kali pulau besar dia nih melipati kapal-kapal besar. Ini kan perang maritim, perang sungai ini yang mendengar. Kaget banyak orang tuh. Dan teman-teman itulah support aku. Ayolah Pak, kata dia kan, Mang Adil. Nah, kalau bahasa kita sini kan, ayolah Mang Adil, buat buku baik, biar sepelembang hangat tuh tahu kalau sejarah di Palembang itu yang besar katanya. Nah, bukan tentang Sriwijaya baik kita cerita nih, gitu kan. Pak, teliti lah yang perang benteng yang besar itu. Nah,
itulah akhirnya aku mulailah, kalau udah petangga pecah ini semangat aku kan. Iya. Dari komunitas kami lah yang Throwback History, komunitas kami jadi mendukung pula, ayo kita teliti ulang. Jadi kita mulai ya gerak meneliti ulang dari, sementara kan selama ini kita meneliti dari literasi gitu ya, literasi. Akhirnya kesimpulan lah kami dapat ada 5 kali perang bentengan yang besar ini, dan data-datanya itu kami ambil dari Perpustakaan Nasional, dari Arsip Nasional gitu yang ada di Jakarta, ditambah dari beberapa penulis lokal di Palembang ini kayak sejarawan besar itu Pak Johan Anafia gitu kan, yang terakhir banyak tulisan dari Ibu Farida warga dalam. Aku sempat chat-chatan juga nanya sama dia kan, dari karya ilmiah mereka lah aku ambil, aku sarikan, gabungin lagi dengan tulisan lain, makanya aku buatlah, jadilah namanya Perang Benteng ini. Itu dia Macam Bicek Sepelem banget. Tadi ngomong ke soal akun YouTube. Ya. Nah, mungkin Macam Bicek Sepelem banget pengen tahu lebih dalam tentang mengadil dengan tulisan dan juga pembahasan dan juga penelitian dan penelitiannya kemana baik kira-kira. Nah, akun media sosialnya. Ya, jadi untuk sementara kami masih di YouTube baik. Cuma ada juga di FB, itu pribadi aku namanya Sultan Adil di FB gitu ya. Tapi kalau untuk komunitas kita tuh punya semacam media corong untuk setiap kita melakukan aktivitas, namanya YouTube itu Throwback History Official. Nah, disitulah kami ngebahas tentang sejarah. Biasanya itu kami ngadakan seminar, webinar tapi dalam bentuk Zoom gitu kan. Nah, itu peserta seluruh Indonesia, malahan ada dari Malaysia, dari Taiwan, dari India, kadang-kadang ada juga di Zoom kami itu. Nah, karena yang kami bahas umum memang secara umum tentang India, tentang Indonesia. Nah, terakhir karena aku buat buku ke Palembang ini, Kedatuan dan Perang Benteng, lebih sering lah kita ngadain tentang Palembang, sejarah Palembang. Jadi untuk Macam Bicek Sepelem banget, mungkin kepengen tahu, pengen lebih dalam lagi tahu Perang Benteng ini. Nah, ini ada sudah keluar bukunya, Ya. Kalau enggak baca menghubungi Sriwijaya Radio ya. Betul. Di 0711816943 atau di 08117878943 lewat WA cukup baca. Jadi untuk sementara ini lagu buku yang Bang Adil sudah tulis Alhamdulillah. Sikonya Perang Benteng, sikonya lagi Kedatuan Sriwijaya, bukan Kerajaan Sriwijaya. Ya. Nah, Jadi itu buku pertama aku yang Sriwijaya ini. Buku pertama, yang kedua tentang Perang Benteng. Itu. Ya, baru 2 buku lah yang kedua. Kalau artikel banyak sudah di media cetak, media apa. Iya. Karena waktu kita lagi lamepet Bang Adil. Nah, ada berasa gitu Dan 13 menit lagi. Itu padahal masih banyak loh yang aku jelasin sejarah Palembang ini. Tadi kita minta waktu dengan Mang Bas. Yalah Macam Bicek Sepelem banget. Nak lewat mungkin Mang Kawin sebelum closing langsung bela Yalah, Siko nih, apa harapan kedepannya dengan sejarah, khususnya sejarah Palembang nih Mang Adil? Nah, itu dia lah. Aku harapin makanya aku kan ke Palembang ini dalam program ekspedisi Sriwijaya 2022. Ngajak Bang itu Mang Adil. Ekspedisi itu ngajak. Lah inilah salah satu cara ngajarnya kan. Jadi itu adalah usaha kita dalam kita menggali, kita menelusuri jejak-jejak sejarah, terutama kalau di Palembang ya inilah. Nah, buku ini kan baru berdasarkan literasi. Nah, ke depan kita ini kaget meneliti langsung, terjun ke langsung. Ada 12 benteng, selain ada benteng kota besar yang mau kita teliti ulang.
di sepanjang Sungai Musi dari hulu dan sampai ke hilir itu ada 13 benteng yang sudah terdata di kami. Nah, ke depan kami harapkanlah dari pemerintah terkait, ya teman-teman sejarawan juga, yuk bantu kami dalam meneliti ini kembali. Harapannya supaya sejarah Palembang yang tenggelam sekarang ini bukannya ganti tenggelam gitu ya, bisa kita angkat lagi ke muncul ke permukaan gitu, bisa diketahui sama khalayak, khususnya khalayak Palembang dulu baik. Nah, ujung-ujungnya kalau kita di bawah negara kesatuan Indonesia sekarang ini, yang sejarah ini bukan untuk kita ngebanggakan, kita dihebat, tidak. Mungkin sekarang kita sudah menjurus ke pariwisata ujung-ujungnya. Jadi situs-situs kaki yang kita temuin itu, yuk kita angkat untuk objek pariwisata, destinasi pariwisata. Apalagi tadi kan perang benteng kan lumpuhnya ke Belanda, ke Inggris, ke beberapa orang Eropa. Agak mungkin banyak turis yang datang ke sini, pengen tahu dia. Bernostalgia nenek. Iya. Kita harap itulah, kita harap dukungan lah. Semangat siap bantu. Mantap. Yang pasti bantu doa dulu sekarang ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau maju bicara Palembang angan pecahnya semua ini baik. Maka ngerewangi di Mak Suba Anggon. Ini spesial bener di Mak Suba Anggon biasanya tidak pakai menyiar. Uson mengadil datang mangga siaran lagi. Mantap. Makasih mangga. Makasih mengadil sudah jauh-jauh ngerewangi di Mak Suba Anggon siang hari ini, dan mangga juga harus ngantor minum ini wajib bicara sebelah mangga kan. Pokoknya tetap harus sama ikut kiri kanan. Laju bayar 94,3 Sriwijaya Radio, sikok-sikoknya Radio Palembang, 2 dekade Sriwijaya Radio, sedang beragam jaringan media di Indonesia. Mangga tatung berewang mengadil ngantor minum dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.